Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Husna. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah akuntansi biaya, yaitu dengan menjelaskan pembahasan materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh sebagai pemenuhan tugas untuk ujian tengah semester. Baik, masuk saja pada materi pembahasannya, yaitu satu tujuan dan ruang lingkup akuntansi biaya. 2. Konsep biaya dan laporan keuangan. 3. Metode harga pokok pesanan. 4. Metode harga pokok proses. 5. Metode harga pokok proses lanjutan. 6. Penentuan harga pokok atas produk bersama dan produk sampingan. Masuk saja pada materi pertama, yaitu tujuan dan ruang lingkup akuntansi biaya. Penggunaan informasi akuntansi dibagi atas dua golongan, yaitu pihak eksternal dan pihak internal. Pihak eksternal yaitu pemegang saham kreditur pemerintah dan masyarakat umum yang membuat keputusan-keputusan mengenai hubungan mereka dengan perusahaan. Pihak internal yaitu pihak manajemen yang membuat keputusan-keputusan yang secara langsung akan memengaruhi operasi perusahaan. Informasi biaya yang diperlukan oleh manajemen untuk tujuan sebagai berikut. Pertama, penentuan harga pokok. 2. Perencanaan biaya. 3. Pengendalian biaya. 4. Dasar untuk pengembalian keputusan khusus. Bidang akuntansi dibedakan atas dua, yaitu akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen yaitu informasi untuk pihak internal, sedangkan akuntansi keuangan yaitu informasi untuk pihak eksternal. Perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen yaitu terletak pada tujuan utama akuntansi adalah menyediakan informasi yang berguna kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya terdapat aspek-aspek perbedaan utama antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen yang terbagi atas 6, yaitu 1. Pemakai laporan. 2. Standar penilaian. 3. Perspektif atau cakupan informasi. 4. Sifat dari laporan. 5. Jenis informasi. 6. Periode laporan. Dalam suatu organisasi perusahaan ada 3 kelompok manajemen, yaitu 1. Kelompok manajemen puncak, 2. Kelompok manajemen menengah, 3. Kelompok manajemen bawah. Selanjutnya masuk pada materi pembahasan kedua, yaitu konsep biaya dan laporan keuangan. Yang dibagi atas 3 pengertian, yaitu biaya, beban, dan kerugian. Biaya adalah pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang dan jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi tahunan. Biasanya biaya terjamin dalam laporan posisi keuangan sebagai aset perusahaan. Beban merupakan biaya yang telah memberikan manfaat atau expected cost dan termasuk penurunan dalam aset atau kenaikan dalam liabilitas sehubung dengan penyerahan barang dan jasa dalam rangka memperoleh pendapatan serta pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk tahun buku yang berjalan. Selanjutnya, kerugian adalah biaya yang timbul ketika barang atau jasa diperoleh pada hakikatnya tidak mempunyai nilai sama sekali atau tidak lagi memiliki manfaat sama sekali karena kondisi-kondisi tertentu. Selanjutnya yaitu klasifikasi biaya. Yang dibagi atas 4, yaitu objek biaya, perilaku biaya, periode akuntansi, selanjutnya fungsi manajemen atau jenis kegiatan fungsional. Masuk pada objek biaya dibagi atas 2, yaitu produk dan departemen. Produk dibagi atas 3, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik.
Yang departemennya dibagi 3, yaitu departemen produksi, departemen pendukung. Perilaku selanjutnya masuk pada perilaku biaya, dibagi atas 3, yaitu biaya variabel, biaya tetap, biaya semi varian. Selanjutnya biaya akuntansi dibagi 2, yaitu biaya produk, biaya periode. Fungsi manajemen dibagi atas 3, yaitu biaya produksi, biaya penjualan, biaya umum dan atau administrasi. Laporan keuangan perusahaan manufaktur, yaitu berupa laporan beban pokok penjualan, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya pada materi 3, yaitu metode harga pokok pesanan. Sifat umum untuk semua pekerjaan pada sistem metode harga pokok pesanan yaitu 1. Tiap-tiap pekerjaan harus dapat didefinisikan menurut sifat fisiknya dan masing-masing biayanya. 2. Permintaan atau pemakaian bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung didefinisikan menurut pekerjaan. 3. Overhead pabrik. 4. Mempunyai daftar biaya. 5. Laba rugi ditentukan untuk masing-masing pekerjaan. Selanjutnya yaitu terdapat kartu harga pokok, merupakan buku besar pembantu dari barang dalam proses. Selanjutnya akuntansi biaya bahan baku dibagi 2, yaitu pembelian dan penerimaan bahan baku. 2. Pengeluaran pemakaian bahan baku. Selanjutnya akuntansi biaya tenaga kerja dibagi juga atas 2, yaitu mencatat total gaji dan upah. 2. Mengalokasikan total gaji dan upah. Selanjutnya akuntansi biaya overhead pabrik, yaitu dalam biaya overhead pabrik terdapat elemen biaya tetap yang nilainya tidak dipengaruhi oleh volume produksi. 2. Banyak biaya overhead pabrik yang belum dapat diketahui nilainya sampai dengan akhir periode. 3. Adanya biaya overhead pabrik yang sesungguhnya yang tidak dapat dibedakan. Selanjutnya, akuntansi untuk pekerjaan sesuai dengan penjualan. Selesai dan penjualan. Untuk pekerjaan yang akan menjadi persediaan pada saat selesainya, maka dapat pula digunakan buku besar pembantu tersendiri bagi akuntansi barang jadi. Perilaku akuntansi atas biaya overhead yang lebih atau kurang pembebanannya. 1. Menutup akun biaya overhead pabrik yang dibebankan. 2. Menutup varian biaya overhead pabrik atau overapplied atau underapplied. Barang rusak, barang cacat, barang sisa, barang sampah, dan metode harga pokok pesanan. Buku pabrik yaitu penyelenggaraan pencatatan akuntansi yang terpisah di setiap pabrik. Selanjutnya yaitu metode harga pokok proses. Tujuan dan karakteristik metode harga pokok proses. Tujuannya adalah untuk menentukan harga pokok atau biaya per unit yang diperoleh dengan cara membagi jumlah biaya pada suatu periode tertentu dengan jumlah unit produk yang dihasilkan pada periode tersebut. Karakteristiknya 1. Biaya-biaya diakumulasikan menurut departemen atau pusat biaya dan bukan berdasarkan pekerjaan pesanan seperti halnya dalam metode harga pokok pesanan. 2. Biaya produksi atau pengolahan dibebankan kepada akun barang dalam proses dari masing-masing departemen. 3. Jumlah unit dari barang dalam proses dalam setiap departemen harus dinyatakan dalam bentuk tingkat penyelesaiannya dan unit dianggap selesai diperoleh dengan mengonversikan jumlah unit yang belum selesai secara proporsional dengan tingkat penyelesaian pada akhir periode.
4. Biaya per unit dihitung menurut departemen atau pusat biaya. 5. Pada saat produksi selesai dalam suatu departemen produksi, jumlah unit yang selesai dan biayanya dipindah ke departemen produksi berikutnya atau gudang barang jadi. 6. Untuk mengumpulkan, mengetisarkan, dan menghitung biaya baik secara keseluruhan maupun per unit. Menurut masing-masing departemen digunakan formulir laporan biaya produksi. Selanjutnya yaitu biaya produksi per departemen, yaitu biaya yang dikeluarkan seperti bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Diakumulasikan dalam akun barang dalam proses yang dihasilkan untuk setiap departemen produksi yang bersangkutan. Arus produksi dibagi atas 3, yaitu dalam arus produk yang berurutan, yaitu unit-unit produk yang mengalir melalui semua tahapan produksi atau departemen dalam urutan yang sama. Arus produk seperti ini merupakan arus yang paling sederhana. Selanjutnya dalam arus produk paralel, yaitu bahan baku pada mulanya mengalir melalui beberapa departemen yang berbeda hingga disatukan dan dalam suatu proses tahapan penyelesaian untuk barang jadi. Yang ketiga yaitu dalam arus selektif. Bahan baku yang mengalir dalam beberapa tahapan produksi atau urutan departemen yang berbeda dan masing-masing urutan departemen dalam pengolahan tersebut akan menghasilkan barang jadi yang berbeda. Selanjutnya yaitu prosedur akuntansi dibagi atas 3, yaitu akuntansi biaya bahan baku, 2 akuntansi biaya tenaga kerja, 3 akuntansi biaya overhead pabrik. 1 yaitu akuntansi biaya bahan baku, yaitu dalam metode harga pokok proses pencatatan biaya, bahan baku tidak sebanyak jika dibandingkan dengan metode harga pokok pesanan, karena bahan baku langsung dibebankan kepada departemen-departemen, bukan pada pekerjaan-pekerjaan pesanan yang biasanya berjumlah jauh lebih banyak. 2 akuntansi biaya tenaga kerja. Jumlah biaya tenaga kerja langsung dibebankan kepada masing-masing departemen produksi ditentukan menurut penghasilan bruto dari karyawan yang bertugas dalam departemen-departemen tersebut. Selanjutnya akuntansi biaya overhead pabrik, yaitu dalam membebankan biaya overhead pabrik kepada departemen-departemen produksi dapat digunakan tarif yang lebih dahulu atau pre-midnight rate, atau dapat digunakan biaya yang sesungguhnya, terutama apabila tingkat produksi relatif konstan. Selanjutnya masuk pada materi pembahasan kelima, yaitu metode harga pokok proses lanjutan. Persediaan barang dalam proses awal periode dibagi menjadi 2 metode akuntansi, yaitu metode harga pokok rata-rata tertimbang dan metode harga pokok masuk pertama keluar pertama. Metode rata-rata tertimbang dapat kita lihat rumusnya, yaitu biaya per unit rata-rata tertimbang sama dengan biaya dari barang dalam proses awal ditambah dengan biaya periode berjalan dibagi dengan unit ekuivalen. Selanjutnya metode FIFO, yaitu dengan rumus unit yang dimasukkan dalam proses sama dengan unit yang ditransfer ke departemen berikutnya ditambah dengan unit dalam proses akhir periode ditambah unit yang hilang dalam proses. Selanjutnya yaitu laporan biaya produksi untuk unit yang rusak, normal, dan abnormal. Terjadi atas 2 jenis, yaitu kerusakan normal, yaitu kerusakan yang sudah masanya atau
kerusakan yang memang sudah dari produk tersebut, bukan karena faktor lain. Yaitu kedua, kerusakan abnormal, yaitu kerusakan yang dikarenakan oleh faktor lain. Selanjutnya, materi yang keenam yaitu penentuan harga pokok atas produk bersama dan produk sampingan. Pengertian dan karakteristik, yaitu karakteristik dari kedua jenis produk. Produk bersama, satu, merupakan produk-produk utama yang dihasilkan dengan sengaja sesuai dengan tujuan produksi melalui suatu proses atau serangkaian proses dan dilakukan secara simultan. 2. Nilai penjualan relatif besar bila dibandingkan dengan produk-produk sampingan yang dihasilkan dan relatif sama di antara produk-produk utama. 3. Biaya dihasilkan dalam jumlah unit atau kuantitas yang besar. 4. Seringkali memerlukan pengolahan lebih lanjut dan pembungkusan. 6. Salah satu produk tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi yang lain. Selanjutnya produk sampingan, yaitu dihasilkannya bersama dengan produk utama dalam suatu proses atau serangkaian proses tanpa dimaksudkan untuk membuat produk-produk ini. 2. Nilai penjualan relatif kecil atau tidak berarti bila dibandingkan dengan produk-produk utama. 3. Dihasilkan dalam jumlah unit yang lebih sedikit. 4. Kadang memerlukan pengolahan lebih lanjut dan pembungkusan. 5. Produk ini tidak akan dapat dihasilkan tanpa memproduksi produk utama. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk produk bersama. Dibagi atas 4, yaitu 1. Metode nilai pasar. Nilai pasar produk bersama diketahui pada titik pisah nilai pasar produk bersama, tidak diketahui pada titik pisah keputusan untuk menjual pada titik pisah atau memproses lebih. 2. Metode unit fisik. 3. Metode biaya per unit rata-rata, biaya biasa. 4. Metode biaya per unit rata-rata tertimbang. Akuntansi untuk proses sampingan dibagi dalam 2 kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Terdapat 2 metode yang umum digunakan dalam kategori kelompok 1, yaitu metode 1, tambahan pada pendapatan lain-lain, pengurangan terhadap beban pokok penjualan dari produk utama, pengurangan terhadap jumlah biaya produksi dari produk utama. Metode keduanya yaitu penyajian dari penjualan produk sampingan dalam laporan laba sama seperti metode 1, tetapi pendapatan penjualan dari produk sampan disajikan setelah dikurangi dengan beban pemasaran dan administrasi biaya-biaya pengolahan tambahan untuk produk sampingan. Selanjutnya pada kategori kelompok kedua, yaitu 1. Metode nilai ganti. Metode nilai ganti atau replacement cost method digunakan apabila produk sampingan merupakan suatu bagian yang penting dari hasil proses produksi. 2. Metode nilai pasar. Telah dijelaskan di muka bahwa dapat dalam metode ini sebagian dari biaya juga dialokasikan pada produk sampingan dengan menggunakan pasar. Biaya produk sampingan dapat ditaksir dengan cara menghitung mundur dari nilai pasar ke biaya. Terima kasih atas yang penyampaian saya kali ini tentang materi akuntansi biaya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam penyampaian. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.